Halo, Assalamualaikum. Apa kabar sedulur semua? Gimana kabarmu lur? Oke, general reading untuk di Maret 2026. Prediksi untuk di bulan Maret ya. Oh ya, boleh deh absen dulu yuk. Dari kota mana sedulur yang hadir? Monggo silahkan absen dulu ya. Oke, readingan ini hanya untuk gambaran saja. Agar kamu bisa selalu berwawas diri, bisa selalu berhati-hati ya. Kita akan coba lihat bagaimana energi situasi di Maret. Ini bulan yang kutunggu-tunggu sih sebenarnya. Oke, gimana yang hadir? Sehat ya kondisinya ya? Sehat lah. Ya harus sehat dong. Oke, kita mau buka dulu kartu-kartunya. Oke. Wow, sepertinya banyak pesan yang harus disampaikan ya di sini ya. Agar teman-teman semua bisa selalu berhati-hati. Oke, kayak biasa, baik, buruk, positif, negatif, semua akan disampaikan. Aku mau bahas dulu sih untuk masalah keuangan dulu ya. Maret. Oke, jadi untuk awal Maret ini, ntar ya, ini ada rezeki sih. Rezeki kayak nggak diduga gitu loh. Contoh ilustrasinya gini. Misalkan nih kamu jualan sesuatu gitu. Di Februari kan kerasa kayak flat, bahkan kayak nurun, kayak agak sepi gitu nggak sih? Nah ini di Maret tuh bisa kayak tiba-tiba entah dapat orderan gitu, atau tiba-tiba bisa terjual lebih dari target kayak gitu. Ya kemungkinannya besar, banyak. Ada rezeki di sini soalnya. Aku ngerasa lebih ke rezeki yang tak terduga gitu. Cuman ini nanti masuknya dari tanggal 5-an ya, sekitar tanggal 5 ke sana sih. Nah, kemudian di sini untuk di awal bulan Maret ya, ini perlu diperhatikan juga untuk masalah keuangan, ini perhatikan pengeluarannya ya. Jangan sampai kamu gerusa-gerusu dan ini ada hal yang dangerous ya, berbahaya. Apa itu? Ini bisa tentang pola lama. Pola lama itu contoh nih, kayak ditipu, dimanipulasi orang, atau terlalu berambisi, atau terlalu ceroboh dalam segi keuangan, misalkan membeli barang-barang yang nggak penting, atau tergoda oleh rayuan-rayuan orang, gitu. Ini tolong perhatikan banget ya, ini kalau nggak hati-hati lu bisa tenggelam banget nih. Oke, misalkan nih ilustrasi lagi ya, misalkan ada temen nawarin nih, ini ada peluang bagus loh, usahanya online nih, modal sekian bla 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 misalkan. Keuntungannya banyak nih, bisa sekian persen misalkan, atau mungkin investasi gitu misalkan. Please bro, jangan gampang tergiur. Yang paling bahaya itu ketika kondisi kita lagi kembang kempis dalam segi keuangan, ditawarin oleh iming-iming kayak gitu, kita bisa gelap mata ya, kita bisa nekat. Mungkin yang nggak punya uang lebih tuh bisa kayak nekat cari pinjaman sana sini hanya untuk mengikuti sesuatu gitu loh. Ini yang ku khawatirkan banget, jangan sampai itu terjadi. Kemudian ada hal konyol lagi yang perlu diperhatikan ya, judol gitu. Ya memang sih udah nggak terlalu rame, cuman itu masih ada sampai hari ini pun masih ada banyak tuh korbannya juga. Ini perlu diperhatikan ya. Ini tentang pola lama gitu. Aku khawatirnya kebiasaan burukmu tentang hal-hal yang negatif ini bisa terulang lagi. Itu harus diperhatikan banget ya lur ya. Oke. Jadi di readingan kali ini aku mau lebih santai, jadi tolong disimak ya, sambil nyantai juga kamunya. Gitu. Karena aku nggak tahu nih di menit-menit berapa aja nanti ada petunjuk-petunjuknya. Cukup disimak aja ya. Nah, kemudian di sini tentang diri kamu. Oke, kalau di readingan sebelumnya dari tanggal 23 sampai 28 itu kondisi perasaanmu tuh stabil,
tenang, yang ibaratnya emosinya labil itu mulai ketata lagi gitu kan. Mulai membaik lagi, pikiran perasaan ya mulai cukup anteng lah gitu ya, walaupun masih ada sedikit-sedikit overthinkingnya gitu kan. Nah, bisa dikatakan cukup stabil ya seminggu yang sebelumnya gitu. Tapi di sini nanti di awal Maret ini 1 minggu pertama ya, atau enggak sekitar 3 hari atau 4 hari, nanti lu amatin sendiri ya. Ini tentang kamu nih. Ini penting dicatat nanti ya, biar kamu tuh bisa eh, menghindarilah hal-hal yang sifatnya nggak bener atau nggak baik itu. Ya, satu nih tentang kamu, yaitu ini akan kumat lagi ya. Jadi apa ya, aku ngerasa tuh dari Februari sampai ke Maret ini polanya naik turun lur. Perasaan kita tuh seperti drop, nanti naik lagi, drop, naik lagi, kayak gitu loh. Ya, satu nih emosinya. Ini akan terjadi salah paham banget nantinya dalam hal apapun, tentang apapun. Hati-hati banget ya, serius loh. Oke, aku di sini cuma ngasih pesan. Ya, ini hanya gambaran aja lah. Tolong jangan terlalu fanatik lah. Kalau fanatik skip aja lah gitu ya. Makanya pakai akal sehatnya nih. Kalau kamu dengerin readingan kayak gini tuh pakai akal sehatnya, pakai nalarnya gitu ya. Oke, emosinya tolong nih. Hati-hati banget dengan dirimu sendiri. Satu. Yang kedua nih, asumsi. Ini rawan banget dengan asumsi negatif. Ini vice versa bisa kamu atau mungkin orang terdekatmu sendiri. Jadi untuk seminggu pertama atau di awal Maret ini, sepertinya kamu ya akan banyak diem sih. Bagusnya nggak diem aja ya. Gitu, jangan terlalu terkoneksi dengan banyak orang, jangan terlalu dekat dengan orang-orang yang negatif atau orang-orang yang bebal, orang-orang yang maunya menang sendiri. Ya kamu tahu kan orang-orang itu siapa dalam kehidupanmu. Itu agak dikurangin aja lah gitu ya, menghindar dulu deh gitu. Karena aku khawatirnya ini gini loh, energi itu dalam dirimu ya, energi tubuhmu, energi dalam dirimu tuh sensitif banget, gampang drop lagi loh nih. Jadi ada pulang menurun lagi nih ya, cuman insya Allah deh ini nggak lama gitu. Tapi tergantung kamunya ya. Kalau kamu nanti terjebak ya dalam perasaan atau sifat burukmu, kalau lu nggak cepat sadar, ini akan berkepanjangan gitu. Ini di warning banget ya. Nah kemudian pikiran yang bercabang. Hati-hati dengan apapun yang kamu pikirkan. Contohnya nih, karena mungkin kondisi keuangan yang bla 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 bla, itu kan sangat rawan sekali menciptakan asumsi negatif atau overthinking tentang hari esok. Mungkin kamu ke distract ya tentang hutang misalkan tuh. Sedikit aja kamu memikirkan tentang hutang, maka pikiran kamu akan bercabang kayak akar serabut gitu. Akhirnya kemana-mana. Ujung-ujungnya apa? Kamu sendiri yang ngedrop, kamu sendiri yang ngeblank, kamu sendiri yang bingung gitu. Kamu nggak bisa berpikir jernih. Hanya karena ke-trigger oleh pikiranmu sendiri. Atau contoh lagi nih, lu tiba-tiba keinget dengan orang yang menyakitimu. Ini pola yang naik turun kayak gitu loh. Ini bisa banget gitu. Kalau kamu keinget dengan seseorang yang menyakiti atau menzolimi kamu, ya kamu jangan ikuti pikiran itu. Serius. Semakin kamu ikuti, semakin kamu tenggelam lagi. Ingatlah di bulan Februari itu gimana gitu loh. Kamu ngedrop-dropan banget Februari dan Desember deh. Lu renung sendiri tuh. Ayo. Ini polanya kayak ngulang-ngulang terus gitu. Aku juga nggak ngerti kenapa hawa bulannya kayak gitu. Ya mungkin ini cobaan untuk semuanya ya. Tapi gini ya, kalau secara firasatku di tahun ini tuh kita akan bergerak dari bawah nih. Ya nanti lu amatin sendiri ya dalam kehidupanmu ya. Kita bergerak dari bawah nih, akan naik gitu. Ya semoga nanti di mendekati pertengahan tahun kita menaik lagi tuh. Cuman tetap ada penurunan juga ya nantinya. Bulan 8, 9,
Ya 8, 9 atau pertengahan bulan 10 tuh bisa nurun lagi tuh. Tapi nanti setelah itu naik lagi gitu. Ya itu ilustrasi ya tentang grafik kehidupan. Arti menurun ini semuanya. Apapun itu bisa menurun karena perasaan yang menurun. Perasaan menurun ini adalah perasaan yang nggak stabil atau yang tiba-tiba negatif, yang bla bla bla, yang sering kamu rasakan lah tentang dirimu sendiri kayak gitu loh. Itu ada pola-pola kayak gitu. Ini ya, aduh, jujur ini kok. Oke, jadi disimak aja ya. Kita akan coba lihat lagi. Tapi ya itu tadi sih di Maret itu feelingku tetap ini akan baik gitu loh. Ya mungkin di awal aja ya kita akan ngerasa kayak drop-dropan lagi. Cuma nanti kedepannya akan membaik tuh kan, nyambung kan. Karena feelingku tuh di bulan Maret nih rezekinya enak. Udah waktunya untuk fokus, bener-bener fokus di karir. Serius lah pokoknya. Ya udah waktunya mikirin duit dan duit lah gitu. Untuk cinta-cintaan nanti dulu, skip dulu lah soal cinta-cintaan. Karena itu akan mengganggu sekali gitu. Banyak di antara kamu yang karirnya berantakan, nggak tertata hanya karena perasaan cinta-cintaan gitu. Ya bukan berarti nggak boleh jatuh cinta ya. Cuman ya dipahami dengan kedewasaan kamu aja. Oke. Oke. Ntar ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya ini tanggal 6, 7, 8. Oke, nah gini, poinnya saya dapat poin di sini ya. Di bulan Maret itu untuk awal bulan tuh ya tanggal 1 sampai 15 atau pertengahan pertama itu sebenarnya rezeki kita tuh cukup. Cuman kita aja, ya maaf ya, mungkin perasaan bersyukurnya kurang dalam. Ya memang kamu bersyukur lah, tapi itu tadi kurang nyentuh ke dalam hati gitu. Sebenarnya apa yang kamu dapetin itu cukup banget kok. Cuman ya itu tadi karena kondisi hawa nafsu kita. Ini Maret itu bulan nafsu ya. Aku nangkepnya gitu sih. Ini sudah apa ya? Sudah aku dapat feelingnya itu, intuisinya tuh di akhir Februari kemarin gitu. Aku dapat clue-nya itu bahwa Maret ini tuh bulan-bulan nafsu. Ya, aduh ini jadi panjang nih. Gak apa-apa ya. Karena aku bahas panjang banyak nih gue bahasnya gitu. Nah, ujian nafsu ini, nafsu apa sih? Mungkin ada yang bingung ya. Nafsu apa yang dimaksud ini gitu kan? Ya nafsu itu tentang sifat gitu. Sifat adalah nafsu. Itu dalam dirimu sendiri. Ya, contoh nih emosi itu kan nafsu juga ya. Emosi nafsu, kemudian keinginan yang berlebihan ya. Kepinginan ya, perasaan ingin itu nafsu. Kalau over gitu. Sedih yang berlebihan kayak gitu, ketakutan, kecemasan, itu semua masuk ke dalam kategori nafsu. Dan di sini ada juga ya satu hal yang penting nih, nafsu birahi. Nih nih pesan penting nih untuk para cewek-cewek lah, untuk yang single lah yang jelas ya. Kalau yang sudah nikah terserah lah, indahoy lah sana. Cuman untuk yang belum menikah nih, tolong banget nih, lu hati-hati deh. Kalau cowokmu itu otaknya mesum, lu jaga jarak lah gitu. Serius. Kalau bisa di cut off aja. Kenapa? Nih yang dikhawatirkan nih kebablasan lu, belendung selesai lo. Aku nggak nakut-nakutin ya. Ya ini harus gue sampein sih gitu. Karena ya nggak tahu, ini aja firasatku tuh kayak gitu, ini harus gue sampein. Ini penting. Jadi perhatian ya untuk yang pacaran, tolong deh, jangan sampai deh. Pokoknya hati-hati. Mas ini kan bulan puasa, ini kan begini, ini kan begitu. Aduh bro, namanya manusia. Yes lah, kita semua paham lah ya. Kalau udah didorong oleh nafsu, kadang susah tuh mengendalikan diri sendiri gitu. Paham ya? Oke, nah kemudian di sini satu hal lagi penting, hal penting ya. Ini vice versa. Bisa kamu, bisa pasangan kamu, bisa orang terdekatmu sendiri.
Cukup kamu pahami, aku nggak tahu siapa, mungkin kamu juga di sini. Ini tentang sifat-sifat negatif tadi, yang ego, maunya menang sendiri dan suka merentah. Kayak gitu, siapa nih suka ngatur, suka merentah. Cemburuannya ini masalah cemburu ini gila-gilaan nih. Ini kalau nggak hati-hati ya, masalah cemburu ini hubungan akan retak. Serius, capek loh dicemburuin gitu. Ya kalau kamu merasakan hal tersebut nantinya, lu harus sadar bahwa itu nggak baik. Cinta tuh yang sehat lah. Jangan mbok genggam. Kalau kamu takut kehilangan dia, ya itu wajar gitu. Semua orang yang jatuh cinta itu pasti ada perasaan itu gitu, ada hormon itu. Akan tetapi ya lu harus sadar bahwa cinta itu butuh kesehatan, butuh sehat, jangan gila. Kalau cinta itu gila, ya nggak akan ada yang betah hidup sama kamu gitu loh. Oke, tapi ini pesannya vice versa loh ya. Gitu. Iya kan. Tuh kan udah aku bilang. Pokoknya nanti apa ya, kamu catat lah di situasi di Maret itu. Ih, jujur. Ini aku belak-belakan aja ya. Februari dari naik langsung selep gitu sampai akhir bulan itu kan. Cuman di akhir bulannya mulai stabil lagi tuh. Jadi ngedropnya di pertengahan bulan aja kan, di bulan Februari kemarin. Nah kalau Maret ini kita memang diawali lagi nih, diawali dengan situasi yang agak berat ya. Ya tentang diri sendirilah yang sudah saya bahas tadi ya. Kecemasan bla 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 bla, dan juga ada sifat buruk yang akan ngulang, kebiasaan buruk yang ngulang dan ngulang. Makanya lu ngerenung sekarang, sifat burukmu apa, ya lu harus hati-hati. Jangan sampai itu terulang lagi gitu. Karena ada godaan di situ. Nah, tentang nafsu birahi tadi, ini bukan hanya tentang kamu aja, tapi juga ini bisa tentang godaan. Ya, untuk yang punya hubungan, semoga kamu bisa saling dewasa, bisa saling mengerti, dan bisa saling menjaga diri satu sama lain. Why? Karena di sini ada godaan di sini. Ya, lebih ke ya, apa ya? Seseorang penggoda, ngerti lah ya. Ya semoga kamu nggak tergoda gitu. Karena di sini ada maksudnya. Ada di antara kamu tuh yang akan deket atau dideketin orang lawan jenis, tapi ya itu tuh tujuannya duit. Kalau nggak duit ya cuman sebatas nafsu doang gitu. Ini hati-hatilah. Siapa nih yang sering kejebak pola kayak gitu? Kenal sama orang cuman sekedar nafsunya aja gitu. Paham ya? Lu perhatiin bener-bener lur. Wis toh, simpan aja video ini bila perlu untuk gambaran lah, untuk sebagai nasihat aja lah gitu ya, biar lu bisa selalu ingat bahwa lu nggak boleh gini lah, nggak boleh gitu loh maksudnya. Oke, lanjut ya. Nah ini nanti masuknya di, ya insya Allah ya, semoga aja nih cepet gitu. Semoga nih tanggal 5 ya, 5 Maret gitu, atau 4 lah paling cepetnya. Sampai ini sementara ini aku dapat sampai ke tanggal 20-nya ya. Ini terus membaik loh rezekinya. Aduh, jujur seneng gitu loh. Jujur aku seneng banget ya, karena ya lu ngerti lah Februari kemarin gimana, betapa susahnya gitu loh. Mau cari bantuan keuangannya susahnya minta ampun gitu. Ya rezeki kerasanya flat-flat aja, banyak penurunan, kerasa banget nggak lu di situ gitu. Untuk keuangan dalam mode hemat banget kan kemarin itu. Itu banyak yang berpikir, aduh daripada beli ini mending ini, mending gitu. Ya it's okay, memang situasinya lagi nggak baik-baik aja gitu. Cuman nanti masuk ke Maret ini ya, bisa kamu rasakan sendiri. Yang jelas petunjuk yang aku dapatin di sini rezekinya naik ya, asli naik banget di sini. Tapi tergantung manusianya loh ya. Mau aku nyampaikan, wah rezekinya bagus, lu akan banyak duit, lu akan kaya, lu akan gini, itu tolol semua gitu. Pakai logika gitu ya.
Kenapa? Karena tetap kembalinya ke kamu gitu. Ya, mau dikatakan wah rezekinya bagus lah bla bla bla, ya ke orang yang males ya mampus aja orang kayak gitu. Di sini nggak ada. Di Maret ini lu lambat selesai. Maret itu tuh ya peluangnya banyak. Jujur nih aku ngomong, banyak peluang, banyak job. Tapi kalau kamu lelet, males, mager, banyak alasan, udah selesailah kamu. Karena apa? Bulan ini tuh kalau nggak cepet diserobot orang, ini fakta, ya bukan fakta lah ya, pokoknya rasakan sendirilah, gitu. Serius ya. Jadi udah nggak ada lagi waktu untuk males-malesan gitu. Karena kamu harus memacu dirimu, ingat tanggung jawabmu lur. Kita semua butuh duit. Kalau kita nggak gercep, nggak cepet, ya habis. Jelas ya. Pokoknya kamu harus yakin dengan dirimu, ini penting nih. Kenapa? Karena ada pola insecure muncul lagi, di mana di Maret ini kamu bisa merasakan bahwa dirimu tuh kayak nggak ada kemampuan, dirimu ngerasa kayak apa yang kamu lakukan tuh akan gagal, kamu ngerasa minder, nggak percaya diri, itu muncul gitu. Perasaan itu tuh muncul, itu yang harus kamu waspadai. Makanya kalau kamu menemukan ya di bulan Maret itu nantinya, kalau kamu menemukan hal-hal yang kubahas ini, ya lu harus sadar, lu nggak boleh kayak gitu, lu harus lawan dirimu sendiri. Oke, nah kemudian di sini udah waktunya untuk bersosialisasi, waktunya berbaur, waktunya untuk keluar, ya. Udah cukup fase mendiamkan dirinya udah cukup ya. Kemarin kan udah tak kasih clue juga di bulan kemarin itu. Kamu mendiamkan diri, kamu jangan terlalu banyak berkomunikasi dengan orang-orang negatif, ya oke. Cuman di bulan ini udah waktunya gitu. Dan udah waktunya fight juga sih, waktunya bertempur gitu. Ya. Wah, inilah momen yang paling kutunggu. Karena yang kuamati ya, setiap bulan puasa pasti rezekinya bagus. Pasti bagus. Ada aja rezekinya. Selama sabar gitu kan. Kalau pengennya buru-buru, pengennya serba cepet, ya udah mampus aja orang kayak gitu. Semua tuh ada proses, lur. Jadi jelas ya, Maret ini kan videonya kutayangkan di akhir bulan Februari untuk gambaran di bulan Maretnya ya. Kamu yang ketemu video ini, yuk udah waktunya lu sadar, lu waktunya harus percaya dengan dirimu sendiri. Lu harus punya keyakinan gitu loh. Dan lu harus membakar semangatmu lagi. Lu denger nggak suara ini? Lu denger nggak power dari suaraku ini gitu loh. Ya. Ini udah waktunya kita mengembalikan ya. Atau menutup gitu. Dimana di bulan kemarin kerasa flat down, ini udah waktunya kita tutupin semua. Jadi semua akan terganti nih di bulan ini. Yang kemarin rezekinya naik turun atau mungkin banyak penurunan, nih bulan ini kamu udah harusnya kamu naik gitu loh. Tapi itu tadi ya, dimanapun tempat, dalam posisi apapun, yang namanya cari rezeki nggak ada yang enak. Kalau terlalu nurutin perasaan yang mager lah, yang inilah, yang itulah, terus harapannya setinggi langit, stres aja sih. Nggak ngerti ya orang kayak gitu loh, aneh gitu ya. Nggak lur, logikanya kan gitu ya. Sorry ya, aku jadi berapi-api karena ketemu gitu loh. Yang selama ini kita tunggu tuh akhirnya kebuka. Ada juga jawaban. Ya bukan cuman kamu, aku juga lagi nunggu banget tuh ya, clue bagus. Sorry, senggol kameranya. Wow. Wis. Oke. Jadi untuk readingan yang pertama ini mungkin lebih ke tentang kamu aja sih ya. Dan energi orang sekitar. Oke, kalau tentang orang-orang di sekitar, energi orang-orang di sekitar kamu ini agak beratnya di awal bulan aja. Cuma nanti ke depannya sampai ke akhir bulan udah mulai membaik lagi kok. Udah mulai kerasa positif. Itu ya memang awal bulan itu kerasa agak
agak gimana, agak kejam ya, dalam arti kejam tuh, kita harus menghadapi nih sifat-sifat beberapa orang yang terlalu toksit lah, bla bla bla, ya kamu ngerti lah bagaimana sifat-sifat mereka. Ya kita harus hadapin itu semua. Cuman fase itu nggak lama gitu loh. Karena bulan ini tuh memang ada penurunan, tetap ya, namanya setiap bulan tuh pasti ada naik dan turun gitu. Cuman bulan Maret itu lebih banyak naiknya daripada turunnya gitu sih. Nah kemudian di sini, tar ya. Gini. Ini nih hal penting lagi ya. Sorry, agak lambat tadi. Please, tolong banget nih. Lagi dan lagi ya. Ada hal tentang perasaan deh. Karena gini, ini akan ada orang yang bisa terjebak kembali dalam permainan orang lain. Gitu, terjebak dalam pengaruh psikologi. Ya manipulasinya orang lah, itulah bahasa sederhananya ya, biar paham. Ini kalau di bulan Maret ini, jika terlalu mengkedepankan perasaan, terlalu nggak enak lah, inilah itulah, habis lu bisa dikontrol orang, lu bisa dikendaliin orang, dan bahkan bisa dimanipulasi orang lagi nih, kayak gitu. Jadi di Maret ini kamu harus berani mengatakan tidak. Mau siapapun itu, mau itu teman dekatmu sekalipun, lu harus jujur tentang dirimu sendiri. Ilustrasinya, misal, Mas, Mbak, aku bantuin dong gitu. Aku pinjam namamu ya, aku mau ngambil hutang di tempat ini misalkan. Nanti ku kasihlah bagian. Ini nanti yang bayar aku kok, sampean cuma nama doang kok. Ini tanggung jawabku kok, begini begitu misalkan. Dan lu kenal banget itu temen lu, misalkan lu selama ini kenal dia baik gitu. No, nggak ada. Jangan sampai gitu. Ya karena aduh ini teman lama aku kenal sama dia kok. Aku nggak enak loh kalau nggak bantu, nggak enak loh kayak gini. Nanti ketika udah terjebak nangis gitu. Jangan sampai itu terjadi lagi. Siapa nih yang kayak gitu tuh? Kesel, gerem aja sih gitu. Jadi itu ya cluenya ya. Lu harus bisa mengatakan tidak dengan siapapun. Jangan sampai kamu korbankan dirimu hanya untuk seseorang lagi. Udah cukup semua itu. Ya, dunia kejam. Ya, dunia ini kejam. Kalau kamu mau baik, itu ada tempatnya. Gak semua orang bisa kita bantu, gak semua orang bisa ditolong. Makanya kita perlu amati gimana sifatnya. Ya. Karena di bulan ini tuh ada manusia berbisa, sifat yang berbisa. Ini orang tuh kayak gak peduli, gak pandang bulu, kayak gak punya hati, gak punya empati. Dia akan menghalalkan berbagai cara untuk tujuan dia. Aku nggak tahu siapa ya. Ini cuman aku kasih gambaran doang sama kamu. Ini loh bahayanya tuh gitu. Ya, harus sampai ngos-ngosan aku. Oke, jadi jelas ya Lur ya. Memang rezekinya bagus, keuangan juga akan naik di sini, kestabilan diri juga akan banyak yang pulih. Mental juga akan membaik, ada cinta baru, ada yang akan berbunga-bunga juga. Cuma nantilah kita bahas hal itu ya, step by step aja dulu nih, karena panjang nih pembahasan untuk bulan Maret ya. Doakan aku sehat biar bisa selalu menemani hari-harimu gitu. Siapa nih yang kadang dengerin suaraku sampai ketiduran? Enak ya didongengin ya, aduh. Ya wis lah, semoga bermanfaat aja. Cukup kamu ambil positifnya, buang negatifnya. Ya kayak gini lah hostnya. Ya gitu. Udah deh, ini dulu ya. Nanti kita sambung lagi lah di pembahasannya berikutnya. Ada clue-clue apa lagi, ada firasatku apa lagi, ada petunjuk apapun, semua akan saya bagikan terus menerus ya.
Oke, kita jumpa lagi next time ya. Semua yang hadir tolong tolong banget jaga kesehatan mental terutama yang penting ya. Kesehatan batin juga nih. Bye bye semuanya.